Assalamualaikum. Nah, hari ini kita masuk bab baru mengenai suhu dan kalor. Di sini ada beberapa sub materi. Kita masuk yang pertama tentang suhu. Suhu yaitu derajat panas suatu benda. Derajat panas suatu benda. Nah, nggak ada dingin, Bu. Tidak, menurut Einstein, yang ada hanyalah panas. Nah, dikatakan dingin itu kan ketika tidak ada lagi panas yang mempengaruhinya. Oke, kemudian sama kayak kejahatan ya. Kalau menurut Einstein, itu tidak ada yang namanya kejahatan. Yang ada hanyalah kebaikan. Kapan itu ada kejahatan? Ketika tidak ada lagi nilai kebaikan di dalamnya. Oke. Yuk, mengingat suhu ini, kemarin kita tahu kalau seandainya alat ukurnya kita kenal dengan termometer. Oke. Yuk, review kembali materi di SMP. Mungkin ada 4 ya, mungkin yang biasanya kita ketahui. Satuan dalam termometer. Yang pertama ada Celsius, kemudian Reaumur, Fahrenheit, dan kalau dalam SI-nya adalah Kelvin. Nah, kalaupun nanti ada kita pembuatan atau termometer X lah, misalkan mau membuat termometer kita kenal dengan termometer X gitu kan. Nah, ini masing-masingnya kan memiliki yang namanya titik beku dan titik didih. Titik beku atau kita kenal dengan titik tetap bawah ya. Nah, kemudian ada yang namanya titik didih, titik tetap atas. Yuk, review kembali. Untuk Celsius itu titik bekunya berapa derajat, nak? 0 ya. 0, titik didihnya 100. Reaumur titik bekunya 0, titik didihnya 80. Fahrenheit titik bekunya 32, titik didihnya 212. Kemudian Kelvin 273 dan 373. Gitu juga nanti kalau seandainya ada termometer X atau kalian buat termometer sendiri misalnya, pasti punya yang namanya titik beku atau titik tetap bawah dan titik didih atau titik tetap atas, Ibu buat ya, TA dan TB. Nah, mungkin kalian ingat beberapa rumus konversi suhu ya, ada 6 rumus itu. Nah, itu dari mana asalnya? Dari sini, pahami aja konsepnya dulu, nak. Nah, untuk perbandingan sih itu sebenarnya, nak ya, perbandingan suhu yang terukur pada termometer tersebut, misalnya Celsius atau di sini misal termometer X, dikurangi dengan titik bekunya per titik didih kurang titik beku. Nah, sebenarnya ini aja sih, simple. Nah, itu perbandingan semuanya. Yang ada kalian dapat Celsius itu apa? 5, 4, 9 itu ya perbandingannya ya. Dari sini dia, nak. Nih, dari sini. Yuk coba kita turunkan ya. Berarti suhu yang terukur pada termometer Celsius dikurangin titik bekunya 0 per titik didihnya 100 kurang 0 titik bekunya kan. Ini dia rumusnya. Nah, sama dengan suhu yang terukur pada Reaumur dikurang titik bekunya, titik didih kurang titik beku. Kemudian kalau pada termometer Fahrenheit dikurang titik bekunya, hati-hati, 32 per 212 kurang 32. Kalau Kelvin gitu juga, suhu yang terukur pada Kelvin dikurang 273 per 373 kurang 273. Nah, dari sinilah dia, nak, mendapatkan perbandingan itu. Ini berarti kalau kita sederhanakan, suhu yang terukur pada Celsius per 100 sama dengan TR per 80 Kelvin TF ya, dikurang 32 per 180 sama dengan suhu Kelvin kurang 273 per 100. Nah, ini kalau seandainya nanti kalaupun ada termometer X tadi misalnya kan, ya udah perbandingannya berarti suhu yang terukur pada termometer X dikurang titik bekunya
Dan titik didih kurang titik beku. Ini dia perbandingannya. Selama ini kan kalian biasanya cuma di antara 4 nih ya nak ya. Mana yang diketahui itu bisa kita sederhanakan. Kalau yang 4 nih aja bisa kita sederhanakan ya nak ya. Sama-sama dibagi 20 ya kan. Bagi 20, 20, 20, maaf 9 ya, dibagi 20. Maka dapat nanti jadinya TC per 5 sama dengan TR per 4, TF kurang 32 per 9, TK kurang 273 per 5. Ini kalau hanya di antara 4 ini saja bisa kalian gunakan ini perbandingannya ya. Tapi kalau seandainya pada termometer X misalnya nggak bisa ya nak, masih pada yang awal. Kenapa? Belum tentu pengurangan titik didih dan titik bekunya itu kelipat, bisa kita sederhanakan dibagi 20 ya. Jadi balik lagi ke atas, ini hanya berlaku untuk keempatnya aja. Inilah dia yang ada 6 rumus kalian biasanya di SMP itu ya nak ya. Daripada 6 rumus itu kalian hafalkan, bisa terbalik-balik, pahami konsep ini aja. Berarti nanti kalau antara Celsius dengan Reaumur ya udah cukup Celsius dengan Reaumur aja gitu. Tahu Reaumur dengan Fahrenheit cukup, dua nih aja perbandingannya. Nah, yuk kita masuk ke contoh soal. Masuk contoh soal pertama, buku mandiri halaman 88 nomor 5. Suhu satu ruangan untuk menyimpan alat ukur adalah 20 derajat Celcius. Besaran ini ekuivalen dengan titik-titik. Di sini pilihannya ada Fahrenheit, Reaumur, dan Kelvin. Oke, kita walaupun di sini hasilnya D, yuk kita buktikan dulu ya kenapa dapat D. Nah, sekalian untuk contoh soal pengkonversian keempat jenis termometer ya nak ya. Oke. Diketahui tadi suhu yang terukur pada Celcius itu adalah 20 derajat Celcius. Kita cari aja satu-satu sekalian sebagai contoh soal. Pertama hubungannya dengan Reaumur. Yuk, kalau dengan Reaumur itu berarti ke tadi di rumusnya Reaumur per 4 sama dengan suhu Celcius dengan 5. Ini dia ya, yang lainnya yang dari 4 tadi kita tutup, yang tersisa cuman 2 nih aja hubungannya. Yaudah masukin Reaumur yang ditanya per 4 perbandingannya, Celsius di sini 20 per 5 bandingannya. 20 bagi 5 4 berarti kali silang suhu Reaumurnya adalah 16 derajat Reaumur yang terukur pada skala Reaumur. Kemudian yang kedua, kalau seandainya hubungannya dengan Fahrenheit, yo TC per 5 sama dengan TF kurang 32 per 9 perbandingannya ya. Yuk masukin 20 per 5 sama dengan suhu pada Fahrenheit kurang 32 dibagi 9. 20 tadi bagi 5 4 kali silang 36 sama dengan suhu pada Fahrenheit kurang 32. Maka suhu yang terukur pada termometer Fahrenheit 36 ditambah 32 dapat hasilnya 68 derajat Fahrenheit. Terakhir, kalau seandainya hubungannya dengan Kelvin, yo TC per 5 sama dengan suhu Kelvin kurang 273 per 5. Nah, karena sama perbandingannya bisa kita coret. Makanya rumus yang tersisa itu adalah suhu Kelvin dikurang 273 ya kan, untuk kalau seandainya merubah Kelvin ke Celsius atau sebaliknya. Berarti 20 sama dengan suhu Kelvin kurang 273. Maka kalau dari Celsius ke Kelvin, nah untuk mencari Kelvin berarti suhu pada Celsius ditambah 273 dapat hasilnya 293 Kelvin. Nah, maka tadi di soal terbukti ya hasilnya yang benar yang ada di option itu adalah Kelvin ya, 293 Kelvin. Inilah contoh soal yang pertama, bisa dipahami ya nak ya. Lanjut kita contoh soal kedua nomor 8. Termometer air telah ditera dan menunjukkan angka min 30 derajat pada titik beku.
dan 90 derajat pada titik didih. Suhu 60 derajat A sama dengan titik-titik Celcius. Sama ini dengan konsepnya itu hubungan termometer X dengan termometer Celcius. Oke, yuk kita buat. Nah, dari soal tadi kita ketahui kalau titik beku termometer X-nya tadi min 30 derajat A. Kemudian titik didihnya 90 derajat A. Kemudian ketika suhu yang terukur pada termometer X itu adalah 60 derajat A. Nah, ini setara dengan berapa Celcius? Yaudah, hubungannya tadi sama. Ingat ya, Nak? Yuk diingat perbandingan antara suhu yang terukur pada termometer dikurangin titik beku per titik didih kurang titik beku. Ini ingat perbandingannya, mau dia pada termometer apapun. Berarti kalau seandainya di kedua ini, suhu pada yang terukur pada Celcius per 100 sama dengan suhu yang terukur pada termometer X-nya tadi berapa? 60 dikurang titik bekunya min 30 per titik didihnya 90 dikurang titik bekunya min 30. Nah, TC per 100 sama dengan, hati-hati negatif positif ya, 90 per 120. Bagi 30, 3 bagi 34. Berarti kalau dikali silang, TC dapat 300 dibagi 4, yaitu 75 derajat Celcius. Ada ya jawabannya.